Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ibu bapak sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya ya, bagaimana sih sebetulnya cara memakmurkan negeri ini? Sampai-sampai diantara kita itu berlomba-lomba pergi ke Amerika sekolah, pergi ke Inggris sekolah, ke Belanda sekolah, belajar hukum, belajar ekonomi, demi pas pulang katanya ilmu-ilmu itu dapat digunakan untuk memakmurkan negeri ini. Itu tidak salah, silakan sekolah setinggi-tingginya lalu keluar negeri belajar. Tapi yang jadi pertanyaan adalah jangan kita lupakan Al-Quran. Al-Quran dengan jelas menyebutkan bagaimana suatu negeri itu ketika dia mau mendapatkan keberkahan dari Allah, Allah kasih kemakmuran bagi negeri itu ada syaratnya. Ada cuma 2 syaratnya. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk bumi ini sekiranya mereka beriman dan bertakwa, maka pasti aku akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Allah berikan keberkahan, kemakmuran, kesejahteraan dari langit dan dari bumi kalau penduduknya 2. Yang pertama beriman dan yang kedua bertakwa. Ini saja Pak. Iman takwa. Setengah mati kita pergi sekolah ke Amerika, belajar ilmunya, belajar hukumnya, budayanya. Lantas yang kita lupakan, kita abaikan adalah iman dan takwa. Setengah mati kita ke Belanda, ke Inggris belajar ini itu, statistik apa, ekonomi, lantas kita lupakan iman dan takwa. Hati-hati. Jadi ini Pak, cuma 2 syaratnya Pak. Kalau orang ditanya bagaimana cara nanti ini kan kita mau pemilu ini tahun depan, itu memilih pemimpin. Saya sih berharap ada pemimpin dari ulama. Nah, memilih pemimpin bagaimana strateginya apa segala macam. Cuma 2 saja syaratnya, tidak perlu banyak-banyak. Yaitu kita berusaha menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu iman dan apa itu takwa? Jangan sampai pemahaman mindset kita seputar iman dan takwa itu sempit, tidak menyeluruh, atau kita tidak paham yang namanya iman dan takwa itu masalahnya. Nah, jadi iman ini ibu bapak sekalian, orang kalau sudah beriman itu enak, dia yakin ada Allah yang maha memberi, yang maha kuasa. Allah punya malaikat yang bertugas mengawasi kita. Allah punya kitab suci Al-Quran. Nah, kita tinggal ikuti kitab itu. Allah punya Rasul Nabi Muhammad menjadi teladan dalam bidang ekonomi, teladan dalam bidang hukum, teladan dalam bidang manajemen, teladan dalam bidang bisnis. Itu Nabi kan itu. Oh, luar biasa. Itu saja kita contoh saja Nabi. Bagaimana beliau berdagang, bagaimana beliau bermusyawarah, bagaimana beliau manajemen, bagaimana beliau beliau panglima perang, bagaimana beliau strategi, itu saja kita contoh. Kemudian kita yakin bahwa segala sesuatu Allah sudah atur. Ini Pak, iman yang harus kita kuatkan, iman yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak bangsa. Tidak cukup kalau hanya sekedar pintar tanpa beriman, tidak cukup Pak. Coba lihat itu, banyak itu orang-orang yang bergelar itu doktor, profesor, ditangkap KPK. Bodohkah dia?
Tidak pintarkah dia? Bukan, karena imannya yang tidak ada. Iman yang tidak ada. Makanya penting iman ini dipupuk kepada anak-anak kita sejak TK, sejak SD. Berikan iman, Pak. Ajarkan iman. Ini yang paling penting, iman. Kemudian takwa. Apa itu takwa? Takwa itu sederhananya kita laksanakan segala perintah yang kita laksanakan segala perintah yang diberikan oleh Allah, dan kita jauhi segala larangannya. Jadi takwa ini menyangkut dua hal, ada do, ada don't. Lakukan, hindari, tinggalkan. Itu perintahnya, Pak. Nah, Allah itu bukan hanya memerintahkan kita sholat, kita zakat, bukan, Pak. Perintah Allah itu banyak sekali, banyak. Kita sholat perintah Allah, kita berzakat perintah Allah, kita bersedekah perintah Allah, berhaji perintah Allah, berbakti pada orang tua perintah Allah, menafkahi anak istri perintah Allah, bekerja berjihad di jalan Allah itu perintah Allah, berbuat jujur itu perintah Allah, bekerja keras itu perintah Allah, berbisnis dengan halal itu perintah Allah, itu perintah Allah. Ada orang yang bilang kalau sudah sholat, sedekah, aman itu bukan hanya itu perintah Allah. Kemudian itu dari sisi do, lakukan itu, dan ada dari sisi don't, tinggalkan, jangan lakukan. Apa itu? Berzina, tinggalkan. Narkoba, tinggalkan. Judi, maisir, tinggalkan. Minum khamar, mabuk, tinggalkan. Korupsi, tinggalkan. Serakah, tinggalkan. Boros, tinggalkan. Zalim, tinggalkan. Berbuat tidak adil, tinggalkan. Tidak tanggung jawab, tinggalkan. Mencuri, tinggalkan. Berbohong, dusta, tinggalkan. Itu yang ditinggalkan, Pak. Ini hal-hal yang menyangkut mengenai takwa. Bayangkan kalau orang sudah bertakwa, dia laksanakan segala perintah Allah, dia hindari segala larangan Allah, insya Allah Allah akan turunkan keberkahannya dari langit dan bumi. Maka enak kita hidup, Pak. Sejahtera kita, diberikan kita kemakmuran oleh Allah kalau kita sudah memiliki yang namanya takwa ini. Nah, semoga kita berdoa, semoga masyarakat kita, negara kita, para pedagang, jadilah pedagang yang beriman dan bertakwa. Para pejabat, jadilah pejabat yang beriman dan bertakwa. Para guru, dosen, jadilah pendidik yang beriman dan bertakwa. Para siswa, mahasiswi, jadilah mahasiswa-mahasiswi yang beriman dan bertakwa. Para bankers, jadilah bankers yang beriman dan bertakwa. Para penjual, pedagang di pasar, jadilah penjual dan pedagang yang beriman dan bertakwa. Para nelayan, para petani, para pengusaha, jadilah pengusaha yang beriman dan bertakwa. Para teknokrat, jadilah teknokrat yang beriman dan bertakwa. Tidak usah yang lain. Insya Allah Allah turunkan keberkahannya dari langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.